want to not be on my I can't really see what did I miss. Ex-strippers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat Sastra, perkenalkan saya Syifa Nur Latifah. Dalam kesempatan ini, saya akan mengulas isi novel dan juga menjelaskan bagaimana relevansi novel tersebut dalam kehidupan kita sekarang ini. Nah, saya sudah mempelajari atau membaca dua novel yang berjudul 99 Cahaya di Langit Eropa dan juga novel berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika. Novel 99 Cahaya di Langit Eropa merupakan novel yang menceritakan perjalanan menapaki jejak Islam di bumi Eropa, karya dari Hanum Salsabila dan Rangga Almahendra. Tidak hanya berisi kisah-kisah perjalanan kedua penulis selama di Eropa, namun juga tentang sejarah besar Islam di Eropa. Nah, kisah itu berawal dari Hanum yang ikut Rangga suaminya tinggal di Eropa saat mendapat beasiswa program doktoral di universitas di Austria. Hanum dan Rangga tinggal selama 3 tahun. Keduanya memiliki kesempatan menjelajahi bumi Eropa secara bersama-sama. Eropa yang tidak hanya sekedar Menara Eiffel, tembok Berlin, konser Mozart, dan segala keindahan yang ada, namun lebih dari itu. Mereka menemukan sisi lain dari Eropa. Ada pesona Islam yang terkubur, ada sejarah kejayaan Islam di sana. Islam dan Eropa pernah menjadi saudara yang berjalan berdampingan dulunya. Namun, ketamakan manusia membuat dinasti itu runtuh. Dilanjut pada perjalanan selanjutnya, di Wina Hanum mengikuti kursus bahasa Jerman. Selama kursus itulah Hanum berkenalan dengan Fatma, wanita asal Turki yang berhasil menggugah jiwa kelana Hanum untuk menjelajahi Islam di Eropa. Fatma bukan hanya sebagai sahabat bagi Hanum, namun sekaligus menjadi pemandu wisatanya. Fatma mengenalkan Islam di bumi Eropa. Fatma sejatinya adalah ibu rumah tangga, namun berwawasan luas. Sayangnya, Fatma tiba-tiba menghilang, padahal mereka telah berjanji akan berkelana bersama untuk menapaki jejak Islam yang luar biasa. Pada perjalanan selanjutnya, Hanum lalu mulai menjelajahi sisi tersembunyi Islam bersama suaminya. Tempat kedua yang diceritakan penulis adalah Paris, Prancis. Kota ini dikenal sebagai City of Light atau bisa disebut pusat peradaban Eropa di Paris. Hanum bertemu dengan seorang ilmuwan di Arab World Institute Paris, seorang ilmuwan yang bernama Marion Letimer. Dia memperlihatkan bahwa Eropa adalah pantulan cahaya kebesaran Islam. Eropa menyimpan banyak sejarah tentang Islam, seperti kupik-kupik pada keramik yang berada di Muslov pada lukisan Bunda Maria. Hijab yang dikenakan Bunda Maria bertahtakan kalimat tauhid, La ilaha illallah, dan masih banyak lagi peninggalan sejarah lainnya. Dari Paris, mereka selanjutnya menjelajahi Cordoba dan Granada. Cordoba merupakan ibu kota Andalusia di mana peradaban Eropa dimulai. Cordoba bukanlah kota Islam yang seluruhnya, namun toleransi antara umat beragama menjadi landasan utama kota ini, sehingga membuat kota-kota lain iri. Pada kota ini, ilmu pengetahuan bertumbuh dan mampu menginspirasi kota-kota lain. Sementara itu, Granada adalah kota terakhir di mana Islam takluk di daratan Eropa. Ada benteng megah di sana yang menjadi tanda bahwa Islam jaya pada masa itu. Terakhir, mereka berkesempatan menjelajahi Istanbul. Istanbul adalah saksi sejarah di mana Islam pernah memiliki masa keemasan. Pada masa itu, wilayah Islam lebih luas dari kerajaan Romawi. Di Turki juga terdapat Hagia Sophia, bekas gereja besar dan tempat dijadikan dan sempat dijadikan masjid, namun kini telah menjadi museum oleh pemerintah. Akhir perjalanan Hanum dan juga Rangga suaminya selama 3 tahun di Eropa justru mengantarkan Hanum di titik awal pencarian makna dan tujuan. Itulah sekilas kisah tentang
Novel ini menceritakan kelanjutan dari perjalanan religius Hanum dan juga Rangga. Novel ini menceritakan seorang jurnalis wanita yang sangat cantik bernama Hanum Salsabila Rais. Dia juga menemani suaminya yang bernama Rangga Almahendra untuk sekolah di Vienna. Dan juga karena ia mendapat tugas dari atasannya yang bernama Gertrude Robinson untuk membuat artikel yang bertema Would the World Be Better Without Islam? Artikel tersebut nantinya akan dimuat di sebuah koran. Gertrude juga meminta kepada Hanum supaya mewawancarai dua narasumber tersebut dari pihak Muslim dan juga non-Muslim di Amerika Serikat. Narasumber tersebut merupakan para keluarga korban serangan WTC pada 11 September 2001 di Washington, New York. Di sisi lain, Rangga juga diminta dosennya Profesor Reinhardt untuk pergi ke Washington agar bisa mengikuti sebuah konferensi internasional dalam bidang bisnis. Dalam konferensi tersebut, yang nantinya akan membahas dan mengetengahkan seorang filantropi dunia bernama Brown Philippus tentang strategi The Power of Keeping. Mereka pun pergi ke Washington untuk memenuhi tugasnya masing-masing. Setelah pencarian panjang, akhirnya Hanum berhasil menemukan salah satu narasumbernya, yaitu Mr. Michael Jans, yang merupakan narasumber non-Muslim yang kurang menyetujui adanya pembangunan Masjid Ground Zero di dekat area tersebut. Di sisi lain, Hanum terpuntang-panting di New York tanpa paspor. Sementara Rangga terlanjur menuju Washington setelah Hanum meminta segera mengejar registrasi konferensi yang hampir ditutup dan selesai. Ia pun berlindung di sebuah masjid yang dijadikan isu kerusuhan karena dibangun dekat lokasi Ground Zero. Ia bertemu dengan Julia Collins, yang seorang mu'alaf yang memiliki nama Azimah Hussein. Sedangkan Rangga tak sengaja bertemu dengan Philippus Brown dan melakukan wawancara cepat tentang mengapa Brown menjadi filantropi. Sebuah kejadian yang dialami Rangga dan Hanum secara tak terduga akan mempertemukan Jones, Julia, dan Brown dalam sebuah pertemuan manis yang menggentirkan ketika Brown mengisahkan apa yang melandasinya menjadi seorang filantropi dunia pada acara The Heroes itu. Banyak sekali makna yang dapat diambil dari perjalanan mereka dalam sebuah pencarian kebenaran yang dimana dapat berpengaruh besar bagi dunia. Kedua novel tersebut, 99 Cahaya di Langit Eropa dan juga Bulan Terbelah di Langit Amerika, memiliki relevansi yang kuat dengan realitas saat ini, terutama dalam konteks kehidupan muslim di luar negeri. Keduanya mengangkat isu-isu seperti identitas, integrasi, dan persepsi terhadap Islam yang masih relevan hingga saat ini. Dalam konteks ini, keduanya memiliki kaitan yang sangat kuat dengan realitas saat ini melalui cerita yang mengangkat isu-isu keberagaman, identitas, dan pemahaman terhadap Islam di luar negeri. Kedua novel ini relevan dengan realitas saat ini karena mereka dapat membantu pembaca memahami pengalaman muslim di luar negeri serta isu-isu yang dihadapi oleh mereka dalam mempertahankan identitas dan keyakinan mereka di tengah masyarakat yang berbeda budaya dan juga agama. Dengan demikian, kaitan antara kedua novel tersebut dengan realita zaman sekarang ini terletak pada relevansi isu-isu yang diangkat dalam novel tersebut dengan isu-isu aktual yang dihadapi oleh masyarakat muslim di luar negeri dan dalam pembangunan hubungan harmonis antar umat beragama. Sekian ulasan yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.